Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Sulawesi Barat, apa kabar kalian di luar sana? Saya harap kalian baik-baik saja dengan perasaan hati yang bahagia, senang dan enjoy. Ya, balik lagi nih bareng saya Aira Agatha, host di Orang Sulbar Bicara. Kali ini kita kedatangan sosok pemuda asalnya dari Sulawesi Barat, tentunya banyak memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita semua karena salah satu penulis buku yang sudah menerbitkan puluhan buku dan eh, menjadi suatu kegemaran anak muda untuk membaca buku tersebut. Kalau begitu langsung saja kita berkenalan dengan Kakak Ridwan Alimudin. Ya, Halo Kak. ya, selamat siang. Siang. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Sapa-sapa warga Sulawesi Barat dulu dong. Ya, assalamualaikum warga Sulawesi Barat. Insya Allah tetap Malabi. Iya, Malabi ya. Karena kan kalau Sulawesi Barat itu terkenal dengan Malabi. Sulbar Malabi. Sulbar Malabi dengan cewek-cewek yang mamis. Gitu ya. Di Palayo. Oh, siap. Kalau boleh tahu Kak Ridwan ini asalnya dari mana? Saya lahir di Tinambung, di Muara Sungai Mandar, 23 Desember 1978. Iya. Jadi bukan pemuda lagi. Bukan pemuda, tapi pemudis. Ya, Tapi itu. tetap panggil kakak atau bapak ini? Ya, enaknya itu kakak, terus Kak Danjit panggil bang. Kalau bapak itu agak Lebih jarang. agak jangan ya, biar nggak kelihatan umur aslinya. Ya. Jadi keseharian Kak Ridwan ini sebagai apa? Sehari-hari itu kegiatan saya itu ada berbagai macam. Nulis, terus Iya. jurnalis juga, Iya. sekarang freelance. Buat film dokumenter, motret, Iya. pustakawan. Wih, Itu keren ya. macam-macam. Jadi pemirsa Orang Sulbar Bicara, saya lagi pegang buku salah satu dari ciptaan Kak Ridwan Alimudin ini yang berjudul Mengapa Kita Belum Cinta Laut. Saya nggak tahu ya kenapa judul ini kita bertanya di dalam buku ini. Berarti ada something, kita harus baca ini dan jawabannya pasti ada di buku ini. Kalau begitu langsung saja kita bertanya kepada pemilik buku ini. Apa ini Kak salah satu? Ya, sekedar informasi, buku yang ada sekarang ini ada cetakan kedua Mengapa Kita Belum Cinta Laut. Jadi merupakan buku pertama saya. Buku pertama. Sekarang bukunya sudah berapa Kak? 20, alhamdulillah ini baru. Kemarin saya ini porsir menyelesaikan 10 buku, baru 7 yang selesai, tapi dari 7 itu ya sudah mencukupi menggenapi 20 buku untuk memperingati 20 tahun saya berkarya menulis buku. Jadi cetakan pertamanya ini terbit tahun 2004. Luar biasa. Nah, ini gambar di salah satu lebaran buku ini. Ini gambarnya diambil dari mana Kak? Motret sendiri? Ya, itu di Pinisi. Jadi ada namanya Pinisi. Saya dulu manajernya di situ, namanya Cinta Laut. Cinta laut. Jadi waktu saya banyak berlayar, beberapa kegiatan di Pinisi itu saya tulis itu. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa di judulnya itu ada Cinta Laut. Tapi untuk menjawab tadi pertanyaannya adalah, ini kan kita tinggal di pesisir ya. Iya. Hampir sebagian besar kita di pesisir. Laut, dan nenek moyang kita terkenal dengan nenek Pelaut. Pelaut Ulung, terus ada Sande. Iya. Jadi ada dua pertanyaan di judul ini. Kenapa yang kita belum cinta laut? Terus kenapa yang mencinta laut itu apa alasannya? Nah, Jadi itu tadi yang harus dijawab. Misalnya kok yang ini belum mengenal Sande, belum mengenal tentang perahu ini, kenapa? Kenapa belum bisa berenang? Kenapa belum menjaga lingkungan? Iya. Terus yang sudah menjaga lingkungan, yang konservasionis, ditanya juga apa alasannya, apa motivasinya. Jadi di situ. nah, tapi sebelum itu pemirsa, tema kali ini kita akan mengangkat soal lebih dekat dengan Kak Ridwan Alimudin. Siap. Berarti setengah jam kemudian ini kami akan berbincang bagaimana keseharian Kak Ridwan Alimudin sebagai penulis, sebagai jurnalis, dan sebagai fotografer juga ya. Oke, Kak. Karena ini bukunya udah 20. Ya. Dengan 20 tahunnya juga pas 20. Jadi setiap tahun itu nulis buku. Idenya itu cita-cita pribadi tiap tahun nulis, cuma kan ini ada kesibukan kemarin 3 tahun terakhir bantu teman event apa semua. Jadi kemarin ini saya porsir mengerjakan 10 buku. Dan itu saya harus, makanya teman-teman banyak yang tidak menghubungi saya karena nomor WhatsApp saya yang asli itu saya sudah 7 bulan tidak aktif. Karena? Saya mau fokus nulis. Jadi nggak bisa dihubungin?
Iya, makanya kalau ada yang butuh biasa datang langsung atau menyuruh orang coba ketemu. Bersemedi ya Kak ya? Eh, itu pengalaman tuh kalau kita terlalu aktif media sosial atau apa itu banyak teralihkan perhatian. Betul. Jadi saya mending ini dulu untuk produksi pengetahuan. Jadi yang 3 ini kan targetnya 10, 7 sudah terbit dan sementara saya kerja diaspora orang Mandar, penyebaran orang Mandar di Nusantara, terus masuknya Islam di Mandar, Luar sama biasa. pengalaman kemarin naik sande keliling separuh Sulawesi. Keliling Sandek. Sulawesi pakai sande. Wih, luar biasa. Kemarin kita sudah menghadirkan narasumber yang baru mau menguji coba Sandek itu ke negeri Thailand sana. Tapi Kakak Ridwan ini sudah mencoba separuh Sulawesi. Kemana saja Kak? Nah itu waktu saya berlayar saya ajak tim itu supaya mereka ada jam terbang. Betul, sebelum jauh-jauh perginya. Jadi teman-teman yang akan ke Thailand itu saya ajak. Oke. Jadi kami pakai 2 sande kemarin, 1 sande itu anak Unhas. Iya, Nah yang perahu dipakai nanti itu perahu donasi dari kami. luar Yang biasa. Sandek. Berarti sudah pernah dipakai keliling, sudah uji coba ceritanya Iya nanti. sudah uji coba. Jadi udah nggak diragukan lagi kalau dia udah pernah berkeliling. Ya yang khususnya teman-teman mahasiswa ini yang sama sekali tidak ada jam terbang berlayarnya. Jadi sejak tahun lalu itu waktu kami mengkoordinir kegiatan Festival Sande, Iya. saya sudah ajak. Terus waktu keliling Sulawesi Desember itu sampai Januari teman-teman saya ajak juga. Jadi alhamdulillah sudah mulailah belajar di situ. Nekat sekali ya Kak. Ya itu tadi kembali itu kenapa mereka mau berlayar, kenapa yang tidak mau berlayar, itu selalu ada pertanyaan. Tapi memang saya melihat buku-buku yang Kakak ciptakan ini semua tentang laut. Kenapa? Sebagian Iya, sebagian besar tentang laut. pertama itu masih jarang tentang tulisan tentang maritim, kebudayaan bahari di Indonesia. Terus khususnya tentang literasi kita di Sulawesi Barat, Iya. itu masih minim. Jadi kalau apa ya kita selalu jangan mengandalkan orang asing atau orang lain yang menulis tentang kita. Betul. Idealnya kita menulis juga. Makanya saya sangat mengapresiasi itu kebijakan Pak Gubernur SDK Iya. itu bahwa siswa SMA sebelum lulus dia harus menyelesaikan minimal 20 buku. Mantap. Itu jadi kami sebagai penulis, kebetulan saya juga duta baca Sulbar, Mantap. sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Berbicara soal membaca buku ya Kak. Ya. Literasi membaca buku sekarang itu agak mungkin sudah jarang ditemukan karena sebelum Bapak Gubernur itu memberikan kebijakan bahwa diharuskan, Ya. itu program yang bagus sekali, masih kurang gitu kan. Anak-anak muda masih sering malas baca buku, berharapnya semua itu ada di Google. Ya. Apakah itu benar Kak? Iya, jadi kita pribadi juga begitu, itu sangat terasa. Makanya saya bilang tadi ini saya agak mengurangi media sosial karena Iya. itu tadi teralihkan. Betul. Jadi saya pribadi itu membaca buku, supaya saya terus membaca buku, saya harus menulis buku. Ya. Jadi ini kan semua tulisan saya itu non fiksi, Iya. hasil riset, hasil Nah, perjalanan. betul. Nah itu saya harus membaca, membaca baik secara langsung di alam maupun ini. Jadi misalnya buku tentang sejarah masuknya Islam di mana itu saya harus baca buku tentang masuknya Islam di Nusantara, tentang lontar. Itu jadi harus ada tuntutan seperti itu. Jadi untuk mendorong generasi muda itu kita harus lihat dunia mereka. Yang langsung sodorkan begini itu agak susah memang karena sudah berbeda dunia kita. Jadi harus ada hal-hal tertentu untuk mengintroduksi apa yang harus mereka baca itu. Iya. Jadi harus ada Riset. riset atau kalau teori komunikasi kan ada hubungan kedekatan. Jadi misalnya teman-teman di Mamuju dia akan tentu jauh lebih tertarik membaca kalau buku tentang budaya Mamuju. Betul. Kemudian dengan yang lain. Kalau disodorkan buku budaya tentang Jawa, meskipun sangat berkualitas, tapi tentu dia akan memilih yang memuji meskipun dia cuma fotokopian. Betul. Jadi di kebijakan Pak Gubernur ini saya mengharapkan 20 buku itu semua produksi orang Sulawesi Barat. Karena itu akan mendorong juga ekonomi kreatif. Orang akan bersemangat riset, Betul. menulis, menerbitkan itu. Iya, iya, iya. Dengan 20 buku, 20 tahun perjalanannya Kak Ridwan Alimudin sebagai penulis, boleh diceritakan suka dukanya. Oh, apa ya? Pertama ini orang jarang mau nulis karena itu kan sudah apa ya, orang lebih memilih jadi PNS Nah, daripada jadi penulis. betul. Karena itu memang sedikit bisa tidak ada jaminan hidup di situ. Iya.
Nah, makanya saya mendorong tadi supaya orang termotivasi menulis ya tadi. Tapi kalau saya sebagian itu dari menulis buku itu ya, pertama amal jariah jelas, Iya. itu ya. Terus dari segi ekonomi itu akan, kalau kita sudah dikenal orang sebagai penulis, itu kan kadang diundang jadi Iya. pembicara, Iya, jadi betul. apa. Nah, ada seperti itu. Dan saya pribadi itu meskipun tidak bekerja secara formal di lembaga riset apa, jadi saya sering jadi konsultan. Saya beberapa kali dipakai Kementerian Kebudayaan untuk jadi konsultan tentang kebudayaan bahari karena saya nulis buku. Beda kalau meskipun seorang dia profesor apa tapi dia tidak pernah nulis, ya, dia tidak akan bisa diukur pengetahuannya. Betul. Jadi kalau kita nulis, tapi tujuan utama saya adalah pendokumentasian itu harus, Iya, karena buku itu mendokumentasikan. betul. Salah satu buku yang saya tulis itu membaca dan menuliskan Mandar. Itu 50 tulisan saya di Radar Sulbar. Iya, iya. Itu jadi saya lebih suka dipanggil sebagai pendokumentasi. Iya, bukan penulis. Ya penulis itu salah satu bagiannya karena saya motret juga, buat film dokumenter juga. Jadi mencakup semua itu pendokumentasi. Tapi semua hasil tulisan Kak Ridwan ini hasil riset semuanya. Iya, riset semua. Mengenai judul buku yang Kakak Ridwan mau terbitkan ini soal bagaimana beredarnya suku Mandar di Indonesia, Ya. bagaimana tersebarnya banyak sekali suku, kan mungkin banyak kan di daerah-daerah lain tuh orang Mandar. Ya. Kakak riset gitu nggak? Oh ya, saya 2 tahun lalu ke Kampung Mandar di Banyuwangi. Banyuwangi. Yang belakangan teman-teman TVRI ke sana juga. Iya, betul. Dan saudara Nel itu baca buku saya di Mandar 0 km karena saya sudah mulai menulis itu. Ada tahu Kapulete di Makassar? Enggak. Itu kan orang Baruga di situ, orang Majene, Iya. yang banyak memproduksi kursi rotan, Oh iya. tempat markisa, Iya, betul. yang belakangan diganti dengan tempat persel. Betul. Itu orang Mandar, Orang Mandar. orang Majene. Sebagian besar apa semuanya? Awalnya orang Mandar itu, jadi orang Mandar yang bersama orang dari kalau tidak salah dari Jeneponto di situ. Makanya Lete kan artinya pindah. Lete. Jadi banyak diaspora Mandar di sana, khususnya dari Baruga Majene. Di Jakarta pengaruh pembuatan benang tradisional itu pengaruh Mandar juga, makanya istilah-istilah itu istilah Mandar. Belum lagi di Kalimantan Timur, ke Lombok juga. Jadi ada sudah puluhan lah kampung Mandar saya datangnya di Indonesia. Ih, luar biasa. Jadi sudah tidak diragukan lagi hasil bukunya ini bahwa semua ini udah riset. Selain kakak mungkin membaca Ya. data, kakak juga membaca alam ya. Seperti Yang- apa itu membaca alam? Makanya datang langsung. Jadi salah satu buku saya itu ada 2, saya naik sepeda. Iya. Ada satu itu ekspedisi Bumi Mandar, dan terakhir ini Naik sepeda kemana? saya 2 kali keliling Sulsel, Sulbar sudah 2 kali, ke Mamasa, ke Mamuju. Jadi saya menulis itu untuk sepeda ya, Iya. kayak menjahit. Ya kan kalau menjahit kan butuh potongan kain. Iya. Misalnya saya sudah punya bahan ya. Iya. Nah untuk menjahitnya itu saya naik sepeda. Jadi misalnya tentang Gandan Dewata. Saya tulis tuh, saya naik sepeda ke Mamasa, meriset tentang ini, tentang kota tua Majene, saya naik sepeda juga. Tapi saya harus membaca referensi Belanda. Supaya ketika saya datang ke suatu tempat, saya bisa menceritakan bahwa ini dulu, ini. Jadi begitu. Jadi saya gabung membaca alam atau dunia, saya membaca buku. Kan kita jangan lupa istilah buku kan jendela dunia. Iya. Dia baru jendela. Harusnya datang langsung ke dunianya. Iya. Jadi itu kan buku jendela dunia ya. Baru lihat. Nah harusnya kan ke dunia juga. Jendela berarti baru lihat keluar tuh. Kalau baru membaca. Iya. Gitu. Jadi tadi saya suka di situ. Termasuk berlayar. Dan kalau tidak ya mendokumentasi lingkungan, pedagang kecil, tentang ini sementara saya diminta jadi konsultannya ini Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18 untuk pengusulan JEPA sebagai warisan dunia. Ih, mantap. Itu makanan tradisional Mandar. Iya. Sudah pernah makan? Iya dong, suka dong. Apalagi pakai ikan bau piapi kan pemirsa bau ya. piapi, ya. Saya rasa pemirsa di rumah pintar buat, nanti bawain saya ke rumah saya ya. Dan banyak tidak tahu JEPA itu warisan pengaruh Amerika. Tapi memang saya pernah pertama kali saya makan jepa itu, lah ini orang bilang pizzanya orang Mandar. Iya sih. Kalau dari teksturnya itu kayak kita makan roti slice gitu kan Kak, dari Belanda ada. Enggak, jadi ceritanya itu abad ke-17. Orang Portugis sama Spanyol, Iya. kan mereka berlayar cari rempah. Salah satu tempat yang disinggah itu Amerika Selatan. Iya.
Temula mereka orang Indian. Heeh. Nah, orang Indian itu sudah membudidayakan singkong Iya. dan membuat makanan yang namanya kasabe, persis Jepa, Persis. persis. Cara pengolahannya, Cuma bahan bakunya gitu. bahan baku sama diparut, diperas. Cuma medianya itu beda. Kalau di mana kan pakai piring tanah liat. Iya. Pan Jepang kalau orang di sana itu dia pakai batu di anu saja, tidak ada penjepit. Nah itu sama, orang Amerika Selatan bilang kasabe, orang Mandar bilang jepa, dan di Maluku pun ada namanya embal. Itu saya riset tentang itu. Dan banyak orang Mandar tidak tahu itu. Oh iya. Oh, jadi Jepa itu tercipta dari pengaruh orang luar. Iya, Selain pengaruh. karya tangan dari orang Mandar Iya, karena gitu. singkong memang dari Amerika Selatan. Kayak coklat itu kan, buah coklat itu Amerika Selatan juga. Jadi, termasuk kue-kue kalau dia sudah berbahan terigu itu pasti pengaruh Eropa. Iya. Karena kita di sini tidak ada gandum. Iya. Tapi kalau saya jangan ya Kak, mentang-mentang saya mirip donat gula nanti dikirain saya dari Eropa lagi. Yes, Kak Ridwan. Ya. Publik kan mengenal Kak Ridwan Alimudin sebagai pegiat literasi, penulis kebudayaan Mandar. Tapi kalau Kak Ridwan sendiri yang diminta mendeskripsikan diri dalam bentuk satu kalimat itu siapa? Saya Iya, itu tadi pendokumentasi dokumentasi. Lebih. di situ dokumentator. Berarti kalau dokumentator itu sudah masuk semua ya? Iya, Heeh. itu yang penting karena dan itu yang akan kita wariskan. Ini saya personal ya. Saya bilang ke anak istri, kalau ada apa-apa ini yang bawa lari. Jadi saya ada di rumah itu ada case hard case. Isinya itu hampir 30 hard disk. Iya, iya, Jadi luar kalau ada biasa. misalnya kebakaran atau itu saja bawa lari. Lain-lain enggak usah. Kayaknya saya harus punya konsep seperti itu ya. Karena itu yang penting, Mbak. Dan ini juga ya kan sekarang sering ada kejadian merebut harta warisan tanah. Ya. Kalau saya gampang, saya punya 3 anak ya, buat saja duplikat 3 ini masing-masing ambil. Nggak ada persoalan. Kalau tanah kan agak susah. Iya, betul. Jadi di situ saya itu mengewariskan nanti itu paling tidak di internal keluarga saya itu Iya. file-file. Luar biasa. Ini salah satu trik yang langkah ya mungkin digunakan kalau kan selama ini kita naruhnya di dokumen gitu di Iya. berangkas. Tapi kakak ini cukup hard disk. Saya hard disk, ada juga cloud Isinya dalam. hard disk. Jadi saya punya itu puluhan hard disk yang 1 tera, 2 tera itu tadi. Karena sering itu merekam apa. Iya. Jadi saya banyak mengumpulkan footage itu. Belum dikerja untuk film. Simpan saja. Jadi itu sangat bermanfaat kalau ada teman-teman penelitian. TVRI juga. Itu saya kasih gratis. Ih, mantap. Padahal riset semua itu butuh duit banyak ya, kayak Ya, butuh itu kan waktu. lain apa ya, insya Allah datang sendiri rezekinya. Tapi kalau ada yang mantap butuh sekali. dan memang tidak ada anunya, terbatas anggaran atau apa itu saya kasih. Nah, Dan TVRI sering. iya. Pasti ada sisi lain dari Kak Ridwan Alimudin ini yang jarang diketahui publik. Boleh dibagikan sedikit? Mungkin ada hobi tersendiri selain menulis, selain jadi dokumentator gitu. Apa? Apa ya? Dulu itu ini kan saya sudah hampir 1 tahun tidak aktif di medsos. Jadi Udah nggak lihat TikTok gitu, TikTok. ya saya lihat, cuma Iya. kalau untuk memposting itu jarang sekali. Tapi 1 tahun jangka waktu kita nggak pegang gadget itu Pegang gimana juga, gitu? pegang tapi saya tidak posting. Dulu saya aktif sekali itu saya kalau di Instagram itu saya punya 11.000 subscriber, followersnya kan di YouTube ada 35.000. Jadi apa yang saya post itu ya dulu kegiatan saya, jadi bisa dikatakan tidak ada lah yang orang ya tahu Pak Ridwan ya biasa dikenal Ridwan Sande. Terus ini belakangan ini Ridwan, kalau di luar Ridwan Mandar itu karena saya banyak mendokumentasi di situ. Jadi ya orang tahu lah apa kegiatannya. Nah, jadi followersnya Kak Ridwan ini jangan lupa juga untuk follow akun TVRI Sulawesi Barat ya. Nanti di-share ya Kak ya. Ya. Biar 11.000 pengikutnya di luar sana itu ngelihat bahwa ada program yang paling bagus di sini TVRI Sulawesi Barat itu orang Sulbar bicara. OS. Oh, speak. Betul. Tapi ketika berlayar, kita membahas soal berlayar. Kakak kan sudah berkeliling di beberapa pulau Sulawesi. Ya. Berlayar menggunakan sandek. Ya. Selain
fokus bagaimana di perjalanan di laut itu, ada nggak sih ciri khasnya kakak tersendiri? Mungkin mendengarkan musik atau lagi apa gitu? eh Ya ini karena kan saya peneliti ya, jadi lebih banyak mengamati Keren, keren, keren. dan praktek langsung. Nah itu kebetulan kan saya sejak 2015 kami buat komunitas Armada Pustaka Mandar. Jadi itu komunitas literasi, ada perahu pustaka. Jadi dulu itu waktu masih bagus perahu pustaka, saya sering bawa relawan-relawan teman-teman pergi berlayar, bawa buku ke pulau-pulau kecil. Iya. Tujuannya pertama teman-teman relawan merasakan berlayar dengan perahu tradisional yang sudah jarang, yang malah sudah punah sebagian itu. Terus ya itu tadi bagaimana kita mempengaruhi adik-adik kita di pulau kecil dengan bacaan, bahwa mereka pernah melihat buku, pernah merasakan membuka buku yang merobek plastiknya. Iya, Nah, itu kan sesuatu sensasi yang betul, cuma bisa didapat orang kota kalau ke misalnya ke Gramedia betul. beli buku. Nah ini kita karena banyak donasi buku, banyak sering buku itu kita tidak buka. Nanti di pulau kecil, Pulau kecilnya tuh di mana, Kak? di Polewali, Polewali. terus paling jauh itu kami ke Sulawesi Tenggara. Kalau di luar Balak-Balakang gitu. Balak-balakang tidak proposal tapi komunitas sering ke sana. Oh, untuk membagikan buku. Iya, terus ke di Pangkep juga, Itu pulau-pulau. kan banyak kan di Pangkep Iya, gitu. itu jadi di situ tadi kegiatan perahu pustaka namanya. Iya. Luar biasa. Tapi sejauh ini support dari mana, Kak? Dari pemerintah mungkin, dari donatur gitu. Donatur, terus kalau pemerintah secara langsung belum. Belum. Apresiasi misalnya saya pernah dapat penghargaan dari Perpusnas, itu kan ada nominal uang, Iya. itu kita pakai lagi buat, saya punya perpustakaan Di mana, Kak? di Pambusuang, jadi saya pernah punya koleksi buku itu 10.000, jadi separuh itu saya bagi-bagi ke komunitas lain, saya tinggal yang penting-penting saja, Iya, yang sejarah, kebudayaan. Ke perpus daerah saya sering sumbang juga ke perpustakaan beberapa perguruan tinggi di Polman Majene Iya. gitu. Jadi itu tadi bagaimana buku-buku itu tersebar, Betul. Dibaca. dibaca. Selain mungkin kakak tadi sempat ngomong mendapatkan amal jariah gitu kan. Ya itu urusan kita dengan Tuhan. Iya, iya, iya. Tapi ada nggak Kak trik gimana caranya supaya kita ini tertarik membaca buku? Kan menurut riset sekarang itu kan udah jarang ada yang membaca buku. Maksudnya untuk Gen Z dan milenial itu buku itu kayak dipegang aja kan malas gitu Kak. Jadi ada nggak triknya? Oh, pertama kan lingkungan. Lingkungan, betul. Jadi saya pribadi itu tidak pernah memaksa anak saya membaca buku. Iya, Pokoknya di lingkungannya itu dia harus lihat buku dulu. iya, Karena dia supaya sadar, oh ini ternyata buku ini penting. iya. Dan saya lihat misalnya anak saya yang terakhir itu dia dapat bakat dari ibunya. Kan istri saya penjual baju. Iya, Dia suka bisnis. berdagang. Jadi saya percayakan itu kalau ada teman mau beli buku, ini lewat ini. Oh, Jadi dia dihubungi itu, ini saya mau jadi beli. ada marketnya. Jadi saya melatih begitu. Itu kan Iya, literasi betul, juga, betul, literasi keuangan. betul. Terus, nah itu tadi contoh kasusnya. Nah yang jadi persoalan sekarang misalnya salah satunya adalah guru tidak membaca. Banyak kan sharing. Nah, idenya saya meskipun buku guru tidak membaca, paling tidak ketika dia ke ruang kelas bawa buku lah. Ya, Anak-anak kan pasti, oh guruku bawa buku ini tuh. iya betul. Komik, kan pasti ada yang penasaran. Itu apa Bu? Buku Gitu. apa? Seperti itu. Jadi paling tidak itu Bu, dulu. Kalau langsung mau itu agak susah karena kita di sini tuh harus kayak memulai dari nol. Lingkungan belum, terus tradisi budaya membaca itu masih. Jadi harus kita betul-betul mulai dari nol lingkungan itu. Tips cara untuk membaca buku ini biar kita paham semuanya gimana Kak? Ini personal ya pemirsa ya, karena saya sebenarnya orang yang malas banget membaca Kak. Saya itu lebih mendengarkan gitu. Ya beda-beda. Sekarang kan ada Spotify itu kan mau Nah. bacaan. Jadi misalnya isinya ini tinggal kita dengar. Di ini ada di Spotify. Enggak, ada beberapa buku begitu. Iya, Cuma ini kan kami belum. Ah. Jadi beda-beda tipikalnya orang. Betul. Saya lebih kayak mendengarkan gitu, lebih masuk atau melihat menonton Iya, gitu. itu. Ketimbang saya harus buka buku tapi ini ya pemirsa ya. Ini sebenarnya saya riset juga pribadi, Iya, nggak semua yang kita share yang dapat di internet itu ada di buku. Iya. Artinya di buku ini bener-bener limited edition gitu. Iya, terbatas. Iya. Apalagi Dan sekarang. nggak semua juga yang
ini isi ini ada di internet nggak? Iya, tidak Bener semua. nggak, Kak? Betul. Oh, Jadi- bukan perasaan saya saja kan? Dan itu kan tiap orang beda-beda Iya, gayanya. Kita nggak bisa betul. memaksakan. Jadi, nah kalau saya metode saya itu kayak kan lebih enak Bu. Misalnya kita punya kebun ya, Iya, ada buah durian, ada mangga, iya. ada. Saya mau makan apel nih, langsung petik. Nah saya sama seperti itu. Rak buku itu seperti kebun yang berisi banyak pohon-pohon. Ketika kan kadang saya butuh buku ini, oh saya mau makan buah ini, seperti itu analoginya. iya. Begitu kira-kira. Jadi karena kan saya peneliti, jadi ketika Betul. saya butuh ya tinggal ini. Tapi itu butuh konsentrasi yang ekstra ya, Kak ya? Konsentrasi ekstra sama memang buku kan misalnya buku begini ya bisa 80.000. Tapi kalau dibandingkan rokok satu bungkus 40.000. Perokok itu kan bisa sampai per hari. Betul. Satu bungkus tuh, jadi agak relatif kalau kita bilang mahal ya. Iya, betul. Iya, tapi ini ilmu-ilmu yang bermanfaat sekali, Kak. Iya, Tapi memang sih sebenarnya, kalau saya pribadi ya, Ya. nggak tahu di luar sana pemirsa gimana, kalau kita membaca dengan mendengarkan itu beda banget bawaannya. Kalau membaca itu pasti ke-save, Ya, kan? Saya termasuk orang yang malas banget baca buku. Tapi kalau mendengarkan oke. Iya. Tapi begitu saya membandingkan antara membaca dengan mendengarkan, lebih kesimak tuh yang kalau kita baca buku ini. ya memang karena secara psikologis tuh kalau yang dilihat kalau mata itu kan makin banyak indera. Merekam. Betul. Itu makin bagus. Bukan hanya telinga aja Nah, ya, Kak. jadi tinggal disesuaikan. Misalnya si A ini suka tentang modeling, Iya. ya kasih buku tentang modeling. Jangan kasih buku yang filsafat tuh, ya Iya. tinggal disesuaikan seperti itu. Iya, saya lagi membaca-baca buku tentang public speaking sih. Nah, kan pasti suka buku-buku tentang itu. Betul. Ya kalau dikasih buku tentang beternak lele, ya. Yang ada saya berternak bolu. Jadi itu juga bagian dari literasi itu ke Iya. teman, ya kasih buku tentang cocok. Lucu ya Kak Ridwan ya. Ini mungkin salah satu sisi randomnya ini ya. Nah, saya pertanyaan terakhir nih buat Kak Ridwan karena kita masih mau ngomong banyak Kak. Tapi karena waktunya kita udah dikode dengan kru yang di belakang kamera ini. Dari semua perjalanan tentang menulis buku dan orang yang Kakak temui, pelajaran hidup yang paling berharga, apa yang membuat Kak Ridwan ini mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan? Pada dasarnya ketika saya tuliskan itu sesuatu yang tidak terlupakan. Kembali lagi. Ya, nah cuma yang saya mau penekanannya tadi ada salah satu buku yang termasuk saya tulis terakhir ini namanya judul bukunya itu Usul. Usul, apa itu? Terus tanda kutip agama orang Mandar. Itu jadi saya lebih 20 tahun riset tentang Mandar. Itu saya dapat definisi itu tentang usul dan ternyata itu praktek ritual mistik keagamaan orang Mandar. Pasti basicnya di situ. Tertarik saya Itu kalau yang kayak begitu. Jadi kenapa misalnya tangganya orang Mandar 7? Iya, Kenapa kalau menikah bawa ini? Iya. Kenapa kalau ada orang meninggal ada parang di atasnya? Berarti udah di riset semua. Iya, jadi saya kumpul puluhan usul itu saya dapat definisi unsurnya itu. Siapa tahu nanti saya dapat jodoh orang Mandar gimana? Bisa ada caranya supaya kalau mau dapat orang Mandar itu jadi ilmu memikat perempuan. Iya, ilmu, nih, pemirsa ini udah keluar dari skrip ya. maksud saya Iya. yang dapat ilmu kebal itu. Itu Kakak udah riset semua? Iya itu. Wih, mantap. Jadi ada itu Kapan basicnya launching usul. bukunya? Baru soft launching. Ya, setelah itu gabung lagi di Orang Sulbar Bicara. Kita riset soal itu ya, Kak ya. Iya. Saya sebenarnya tertarik sekali dengan sejarah-sejarah gitu. Karena saya ini bukan orang Sulbar, tapi saya bawa perkataan Oma saya almarhum bahwa di mana langit berpijak di situ kaki dijunjung. Di mana ya, bener nggak? Iya. Dan itu tadi Mbak, ada stereotip orang Mandar itu banyak baca-bacanya. Iya. Kasih lembek kepala. Aduh. atau- Iya. Itu kuncinya di situ. Kalau Iya. orang paham usul itu. Iya. Dan- Di mana langit berpijak di situ. Itu lagi dijunjung. Iya, betul. Itu. Kaki berpijak di situ langit dijunjung. Benar. Aku ingat sekali itu. Jadi Nah, sering mau tahu tentang daerah yang Nah, saya kalau ilmunya tinggal orang di. Mandar, ketika dia mau masuk ke sebuah daerah, dia berhenti di perbatasan, ambil tanaman, baru dia balik. Bacanya? Itu bacanya itu aktivitas itu. Iya. Itu simbol bahwa
yang di daerah itu dia bisa tundukkan. Habis itu pemirsa nggak usah tahu ya. Saya mau ngobrol banyak sama Kak Ridwan ini karena saya tertarik sekali, asik sekali diajak ngobrol. Kak Ridwan, saya mau Kak Ridwan menyapa dan memberikan pesan dan kesan buat masyarakat Sulawesi Barat. Ya, untuk luar di Sulawesi Barat, insya Allah ini apa yang materi disampaikan bermanfaat dan ini tetap itu tadi di awal menjaga amalak biang karena itu tadi yang membedakan kita kalau apa ya hewan atau apa di situ malakbi. Jadi orang Mandar itu cukup menjunjung siri. Siri. Nah, dampaknya dari menjunjung siri itu adalah orang akan oh ini orang malakbi. Iya. Jadi kita jangan mengejar malakbi. Kita tinggal jaga siri, otomatis itu akan malakbi. Betul sekali. Nah, semoga dengan pertanyaan yang saya berikan kepada Pak Kak Ridwan ini dan podcast kali ini juga bisa menjadikan motivasi kepada teman-teman yang ada di luar sana dan menjadi sesi yang hangat dan penuh makna. Terima Amin. kasih Kak Ridwan Olimuddin Sama-sama. sudah berbagi ilmu di Orang Sul Berbicara. Wah, luar biasa sekali. Nggak terasa waktu kita udah habis pemirsa. Kita masih mau ngobrol banyak kan, pemirsa masih mau mendengarkan semua tentang Sulawesi Barat ini yang udah diteliti oleh Kak Ridwan Olimuddin. Oke, kalau begitu thank you buat kalian semua yang menonton Orang Sul Berbicara. Jangan lupa like video ini dan follow akun Instagram, Facebook, X, dan YouTube TVRI Sulawesi Barat. Saya Aira Agatha, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringi. Waalaikumsalam.